Sudah bunyi apa belum kasetnya? Mas Bagio? Baru ngapain? Enggak nanya sama pendengar. Nanyanya sama pendengar? Lah iya, kalau yang enggak dengar ya enggak ada artinya. Oh gitu. Oh, kalau kaset bunyi didengar orang. Nah, baru saya ngomong para pendengar begitu. Soalnya saya mau cerita. Loh. Cerita soal apa? Nostalgia. Ini nostalgia apa nostalgia? Nostalgia. Nostalgia memoris. Oh, soal kenangan lama. Lah, udah deh. Kenangan lama dalam soal apa? Malu ah. Enggak apa-apa, enggak pengen Mas. Orang ini didengarkan kok. Soal apa sih? Jangan bilang-bilang. Enggak. Soalnya udah tua. Soal apa? Biasa. Anak remaja. Remaja kolot. Soal ini Mas Edi. Apa? Belakangnya pakai tak. Penyakit. Penyakit. Belakangnya pakai tak. Depannya cinta. Tapi cinta. Jangan bilang malu ya Mas. Enggak. Ini kok bajunya mau saya sobek kok keras bener. Oh, soal cinta. Oh iya tuh. Itu normal. Iya coba tuh. saya pengen denger. Kisah cinta yang pernah aku rasa dan alami, indah dan menarik hati, takkan terlupa sampai akhir nanti. Cinta takkan lagi menjelma, berdebar hati di dada, bagai hidup lagi di depan mata. Walaupun seribu zaman telah berlalu, kisah cinta tak akan berhenti. Cinta ibarat sebelumnya di telan masa tak akan lalu. Kisah cinta, kisah surga, tak mungkin lagi aku kan berpisah. Indah dan menarik hati, takkan terlupa sampai akhir nanti. Walaupun seribu zaman telah berlalu, kisah cintaku tak akan berhenti. Tegese senajan 1000 tahun sing kepungkur, lelakon katresnan iki ora bakal kembali. Katresnan kaya dene kembang sing dipangan wektu, nanging ora bakal ngalung. Amarga kembange kembang plastik. Kisah cinta, kisah surga, tak mungkin lagi aku kan berpisah. Indah
Itu kisah cinta sama siapa? Sama pacar saya. Gadis dari Australia. Hebat. Bayangkan. Bagaimana? Gadisnya tinggi besar, saya pendek. Kalau jalan seperti nyonya bawa termos. Saya titen. Saya juga pengen berguru nih. Wah, pokoknya asal remaja sudah mengalami cinta, Mas Edi. Sampai cinta itu ada falsafahnya loh. Bagaimana? Kalau sudah orang dimabuk cinta, itu ada kata-kata para paman palu panjang. Artinya? Kepengen tahu? Para paman itu lupa saudara, lupa teman. Palu panjang, lupa malu, lupa ranjang. Kenapa lupa ranjang? Oh, saya di rumput. Loh, siapa itu? Masuk saja itu, jangan ketok-ketok pintu Pintunya nggak dikunci kok. Saya nggak ngetok pintu. Nah itu tok-tok-tok. Ngetok kepala saya sendiri. Masih. Mari. Mas Darto, Mas Soleh, Mas Diran. Iya. Mas Edi, ya. Jangan mengulangi soal tadi. Kita tutup dulu. Anak buah. Jangan diulang, kami sudah dengar. Katanya baru sampai. Enggak bohong. Dengar apanya? Dengar apanya? Itu cinta. Lagu tadi dengar. Dengar, saya lagi cari ini lagunya kok. Gimana? Wah, memang lagunya sih boleh. Boleh. Suaranya. Waduh, enak suaranya. Serak basah. Wah, malah nggak basah lagi. Apa? Becek. Udah dah, Mas Edi Sud. Serak banjir, udah dah. Terus mau ngeledek aja. Enggak, biar bagaimanapun juga kita ini sedang bernostalgia. Sebab kita berbicara soal cinta, itu mesti mengetahui backgroundnya. Mantap. Ada soal ini cinta sejati. Nah, itu utama. Kita mesti harus mempunyai rasa cinta yang murni. Nah, di samping cinta sejati, tentunya ada cinta lain. Ada, apa masalah? Cinta palsu. Artinya kebalikannya. Artinya cinta palsu itu cinta yang tidak ketahuan pabriknya. Kalau tidak ketahuan pabriknya, jelas tidak terdaftar di Departemen Percintaan. Departemen khusus. Ada lagi cinta hobi. Maksudnya apa maksudnya? Tiap ketemu wanita jatuh cinta. Kalau gitu Diran termasuk cinta monyet. Cinta monyet. Nah ya, kalau ketemu wanita jatuh cinta. Ya. Ketemu wanita jatuh cinta. Ya. Ketemu monyet ya jatuh cinta. Soalnya Mas Diran sendiri ya kayak monyet. Terima kasih atas penghinaan Darto. Walaupun persis. Begini Mas Darto, itu berbicara soal cinta. Kita ini kan sudah tua-tua. Mestinya kan kita pembicaraan soal lain dong. Bagaimana mendidik anak-anak kita yang sudah remaja ini. Tapi untuk maju, kita juga harus menengok yang lalu. Semua nostalgia itu merupakan pengalaman untuk bekal hidup. Pinter ya. Sekarang saya potong dulu, Dekarto. Dekarto mengatakan menengok masa lalu. Apa lalu itu ada lehernya? Ini suruh menengok. Apa membelakangi masa lalu? Artinya supaya kita ada cermin. Misalnya ada yang maju, kita jangan lupa pada waktu masih sengsara. Jadi kita nanti tidak jadi orang yang sombong. Karena sombong itu rugi. Kenapa rugi? Sebab tidak untung. Kamu dibolak-balik. Loh, ini nostalgia Mas, nostalgia. Kalau Mas Bagio tadi nostalgia masa remaja, masa akil balik, mengenal cinta. Enggak, saya enggak dibalik. Tetap normal. Ini yang dibalik bukan Mas Bagio, akil. Akal toh. Akal yang dibalik. Lah ya, akal akil. Ini akil
akil balik itu masa puber. Apa majemuk kan? Tahu nggak artinya? Jadi si akil diuber-uber. Nah, ini saya akan membawakan sebuah lagu yang sifatnya nostalgia. Lagunya apa sih? Syukur kejibar kejibur. Sepak bola, ingat waktuku kecil bermain bola. Seharusnya bolanya yang disepakkan, oh ternyata aku disepak kuda. Alas syukur kejibar kejibur, alas syukur kejibar kejibur. Nasib orang disepak kuda. Aku nonton film romans remaja. Ingat waktuku remaja bermain cinta. Cinta monyet, bajuku robek, disambel monyet. Alas syukur kejibar kejibur, alas syukur kejibar kejibur. Cinta monyet hilang cintanya, ini tinggallah monyetnya. Sedang naik, rasanya kok gambar aku kepengen main. Setelah ku coba melawan malam kemarin, oh berat rasa badan panas dingin. Alas syukur kejibar kejibur, ringan kuat sejagung sejagung. Tidak gampang jadi pelawak kalau cuma ajudan tetap. Alas syukur kejibar kejibur, ringan kuat sejagung sejagung. Tidak gampang jadi pelawak kalau cuma ajudan tetap. Memangnya pelawak itu IQ-nya tinggi? Lihat dong, kalau saya tinggi, entah dirimu. Tarto bicaranya sedikit, tapi maja. Loh, sakit maja, sedikit. Nah, apa sih itu maja? Pahit? Oh, maja pahit. Bicaranya pahit. Maksudnya Mas Giran, bicaranya itu jangan Majapahit. Harus bicara secara kayu. Oh, ini aneh lagi. Lah kayu manis. Betul tuh. Ini baru benar. Apalagi kalau yang kita persoalkan ini hal-hal yang pasar. Pasar kok di hal-hal yang baru. Tempat belanjanya Mas Adi. Sebab kalau bicara manis itu enak didengar. Betul. Saya juga seneng minum teh manis. Beli duren bicara Manis. Duduk dengan gadis harus gadis yang Manis. Kencing berobat. Memang itu senjata yang ampuh. senjata manis itu tadi. Manis. Loh, kata-kata manis enak didengar. Senyuman manis bisa menjatuhkan hati. mulai jatuhan ya.
Saya dapatnya istri karena senyuman istri saya. Itu agak menyalahi adat ini. Loh, nyalainya? Biasanya orang jatuh cinta itu mulai dari pandangan mata terus ke hati. Loh kok ini kok dari senyuman? Iya, dari senyuman. Loh, kenapa tidak dari pandangan mata? Nah, istri saya pakai kacamata. Terhalang. Istrinya tuh matanya 4. Senyuman itu hanya dapat dikerjakan oleh manusia. Lae lu ora diundang ngaming-ngaming. Leh. Ya. Pernah Saleh lihat kambing senyum? Ya, belum pernah dong Padiran. Darto pernah lihat sapi senyum? Sejak jumblek saya belum pernah lihat. Mas Edi, Apa? pernah kerbau senyum? Lihat. Oh, seumur-umur belum pernah. Mas Bagio, pernah melihat buaya tersenyum? Pernah. biarin mati kutu mau ngomong apa? Ya, Mau ngomong apa-apa. Diam. Ya, Biar gitu. berarti Mas Bagio buaya. Buaya darat. Mari kita bersama-sama tersenyum. binatang tidak bisa tersenyum. Tapi soal cinta, manusia meniru binatang. Tidak mungkin. Contohnya aja. Tidak mungkin. Mungkin. Mana? Apa? Burung? Ya kenapa? Burung itu kalau bercinta-cintaan kan cucuk-cucukan. Mulutnya banyak-banyakan. Manusia apa enggak? Ayo. Iya. Itu suatu bukti bahwa antara binatang dan manusia itu ada hubungannya. Ya, kita di bawah binatang kalau cinta-cintaan. Bukan, maksudnya hampir sama. Iya. Sama juga manusia kalau bercinta-cintaan ingin mendengar sesuatu yang baik. Ya. Pendengaran juga harus dilaksanakan dengan baik. Adindaku yang manis. Kalau burung nggak gitu suaranya. Bagaimana?
Itu kan bercikau. Bercikau. Cikau. Berki. Berkicau. Burungnya berkicau. Wah, persis. Saling berpandangan, burung kecil mencicit, lompat kian kemari, mengipas-ngipas sayapnya karena keringanan. Dengarlah burung berkicau, bersiul, bernyanyi, pada dahan berpasangan, sambil saling berpandangan. Burung kecil mencicit, lompat kian kemari, mengipas-ipas sayapnya karena keriangan. Dengarlah burung berkicau, bersiul, bernyanyi, pada dahan berpasangan, sambil saling berpandangan. Dengarlah burung berkicau, bersiul, bernyanyi, pada dahan berpasangan, sambil saling berpandangan. Betul-betul burungnya Mas Edison nih bisa tersenyum, bisa menyanyi lagi. Bukan itu saja, tonjok-tonjokan. Memang benar burung saya itu yang begitu. Seneng nanjak. Ini maksudnya burungnya Mas Edis itu burung yang mana? Yang ada cucuknya itu loh. Burung saya nggak ada cucuknya. Burung ada nih, ada. Burung nggak ada cucuknya makan dari mana? Ini pokoknya burung bener-bener. Iya, burung bener. Asosiasinya ini jangan negatif. Itu salah dong baru. Burung belian ini Mas Edis. Burung ya kan? Enggak belian jadi diberi kok. Memang ini berbicara soal burung dan manusia. Soal cinta tadi. Ya. Itu lebih teratur burung. Ya. Burung kalau bercinta-cintaan milih pohon yang rindang. Ya. Udaranya harus yang sejuk. Iya. Kalau manusia, iya, liar. Oh, liar di sembarang tempat. Di kali, di pinggir apa itu got, di lapangan, di tenda. benar. Lah iya kan? Iya. Maka dari itu di manusia itu diadakan hansip untuk nangkepin yang liar-liar itu. Di burung kan nggak ada hansip, nggak tertib. Mana pernah lihat hansip burung? Iya, hansip punya burung ada. Enggak, memang manusia bercinta itu memang liar ya. Iya. Ya memang kita akui liar lah. Iya. Tapi biarpun liar kan tadi ada yang di tenda, di mana-mana, tapi yang enak di bioskop loh. Bisa enak. Bisa enak, banyak manusia berjubal-jubal. Tapi gelap ya. Gelap dan yang penting ada tekniknya dong. tekniknya bagaimana? Loh, gini kan kalau kita nonton nih apa di bioskop, apalagi bioskop Misbar loh. Apaan sih? Misbar? Iya. Apa itu? Apa Misbar?
gerimis, bubar. Oh, terbuka. Itu saya begitu bercinta. Ini ada cerita sedikit nih. Gimana? Jadi kalau mau nonton ke bioskop tuh sebelum berangkat tuh di rumah tuh berdoa. Iya dong. Boy, perlu dong kemana-mana. Pokoknya yang penting kalau mau mengerjakan sesuatu itu harus berdoa. Supaya selamat. Nah, itu doanya apa? Doa apa? Minta apa? Ya minta supaya nanti sesampainya di bioskop terus mohon hujan. Loh, lagi nonton kok malah mendoa suruh hujan nih bagaimana? Kok saya belum ngerti loh maksudnya itu. Ini berarti bertentangan dengan tukang es ini. Kalau tukang es kena hujan kan nggak laku esnya. Tapi ini malam esnya udah pada parkir dong. Bayangkan aja kan tadi Pak Bagio bilang belum masuk akal. Ya. Ini begitu hujan kan kita otomatis berteduh. Mendoa biar hujan, habis hujan terus berteduh. Nah, berteduh juga kan rame-rame kan. Iya, rame-rame kan acuh bebek. Berteduh. Nah, itu kekasih itu kita lindungi. Seolah-olah melindungi di situ. Melindunginya pakai apa? Nah, itu teknik itu. Pakai sarung. Nah itu kan enak begitu melindungi. Oh begitu hujannya reda pura-pura saja masih hujan kita. Jadi kan terus melindungi di situ. Rantek bener. Hujan sendiri. Iya. Termasuk cinta lindungan. Kan lama-lama itu penonton yang lainnya itu bukan nonton bioskop. Kita ditonton mereka. Untung itu jadi bintang film. Bintang film spontan. Spontan dan liar kembali. Iya. Enak ya cerita di film itu. Itu sebetulnya teknik rendahan. Yang tinggian yang kayak apa? Caranya mesti begini. Iya. Ini kan orang pada berlindung. Iya. Kita jangan melindungi orang kekasih kita di depan orang, dibawa ke belakang. Di situ baru dibekep. Liar lagi. Kalau itu nggak liar Mas, cuma sadis. Saya juga pernah begitu Mas Adi. Itu juga dibawa juga ke belakang. Hanya ada yang bilangin, Mas Saleh, hati-hati angker nggak jadi. Begini aja Mas Saleh, berbicara soal bioskop tadi, ya kan? Kan ada lagu karangan kita punya teman karangan Benyamin, yang dulu dibawakan almarhum Bing Slamet. Iya. Nonton bioskop. Pergi ke bioskop bergandengan ame pacar nonton cowboy. Gue juga pernah beli karcis, tahu-tahu kehabisan. Mampus le, jaga gengsi terpaksa beli daplutan. Tambah lagi, aduh emak asiknya nonton dua-duaan bagai tuang dan nyunyi di gedongan. Yang benar mau beli minuman kantong kosong londangan, malu ame tunangan kebingungan. Resiko dong belum habis terpaksa aja nganterin. Gue juga mau jalan kaki masuk kampung pukul 8. Asalnya kan kuburan ada setan.
rombongan Yang bener. mau beli minuman kantong kosong gelondangan Rokok lagi. lalu ame tunangan kebingungan bilang habis terpaksa ayah nganterin Iya pasti tinggalin. jalan kaki masuk kampung ke Bulapan Asal jangan ngobrol-ngobrol. satu baru aja dibalikin Sudah mangap. dasar sial pulang-pulang nginjak gituan Punya aja itu tahu gak? kalau lagi apes nggak malam minggu nggak malam biasa mana sepatunya belum lunas nanti kalau nonton lagi mau pakai sendal aja seandainya nginjak mau ditinggal nyeker sekalian Itu soal enteng. Nginjakin tuan kok enteng. Bawang sampai melenyek gitu. Itu kan gituannya yang melenyek. Iya, Yang iya. saya maksud enteng itu problemanya. Apakah problema itu? Yaitu pro dan blema. Yang saya maksud enteng, itu hanya merupakan pengorbanan yang enteng. Pengorbanan yang enteng injek gituan. Tapi hasilnya Loh, kalau kita ukur, waduh, saya suruh ngukur gituan. Wah ya ogah dong. Maksudnya Dik Darto itu begini Mas Bangil. Nginjek gituan itu problema yang enteng. Kalau gituan nginjek kita lah itu. ini orang yang diinjek diem kok. Maksudnya itu bukan problema kecil, gituannya kecil, bukan masalah. Masalah itu baunya itu. Oh itu. Bau itu kalau disedot kalau begini Tapi jangan takut. Memang segala sesuatu kalau mau sukses, kita harus berkorban. Nah, betul. Nginjek gituan. Berkorban itu apa saja? Seperti dalam bahasa Jawa. Ada pepatah yang mengatakan jer basuki mawa Burung. kok mawa burung. Beo. Wah, dari tadi udah Majapahit, kayu manis, dirung beo. Mawa beo. Beo, bukan beo. Tapi betul kalau kita sudah bertahan, sudah bisa melewati masa pengorbanan, kita pasti akan sukses. Iya. Peribahasa dalam bahasa Jawanya, sasono langan budoyo. Tahu. Itu tempat di Taman Mini saja. Nah, itu tempat untuk kebudayaan. Baik. Itu bagus itu. Jadi untuk turis luar negeri, turis lokal, itu semua bisa melihat kebudayaan-kebudayaan kita di sana. Di Taman Mini Indonesia Indah. Ingat, Ya. lo ingat. Kelihatan maju mundurnya, besar kecilnya keagungan suatu bangsa itu dari budaya. Nah, budaya itu siapa? Anaknya Mas Bagio. Jadi marilah kita melihat anak saya. Yang jelas budaya istrinya Pak Daya. Nah, kita lanjutkan lagi soal cinta. Iya. Cinta memang banyak macamnya. Mm-mm. Kalau tahan, Ya. itu bisa sampai ke jenjang perkawinan. Ya. Itu yang saya maksud dengan tahan tuh, dia lepas dari segala kegodaan. Oh, misalnya godaan apa? Nginjek gituan. Rupa-rupanya nih Mas Bagio jatuh cinta sama gituan. Maksudnya godaan itu godaan soal uang. Materi, ya disebut materi. Nah, Godaan dengan cinta liar tadi itu. Ya, toh? Terus godaan lagi dengan keadaan. nah. Ini kita harus bisa melawan badai. Mas Arto, kamu ngomong jangan terlalu banyak kias. Lihatlah teman saya, saudara S2, melongo bagikan kerbau. Itu tidak menangkap kata-kata Anda itu. Saya kira kalau kata-kata badai kan ngerti. Apa artinya badai? Badai. Oh, itu minuman saya semenjak kecil. Nah, coba bayangkan, itu dianggap badek gitu. Jangan terlalu muluk-muluk. Pakailah bahasa Indonesia yang benar dan baik. Itu. Soalnya saya itu sudah terkenal ebit kedua.
Jadi kan sudah dicanangkan. Pokoknya mah kita teh harus selalu. Atuh, bahasa Indonesia kumaha. Ya, kembali ke masalah tahan. Ya. Yang penting kalau bercinta tuh tahan. Ya. Dari cinta pertama sampai akhirnya kawin itu karena tahan. Ya. Kalau nggak tahan jadinya merintih. Oh. Tahan lagi. Iya. Bibir ini ku gigit sendiri, hati ini ku remas sendiri, penuh benci menetap di hati tak penuh resah kau datang padaku, penuh ragu kau peluk diriku, diri ini jadi tak menentu, tak tahan, tak tahan hatiku. Semua yang ku tahu, semua yang ku rasa hanyalah cinta. Tiada sekali jua aku akan menyangka jadi begini. Angkat diriku, tapi bukan engkau cinta diriku, tapi bukan engkau ingin, engkau cinta hanya bibir ini ku gigit sendiri, hati ini ku remas sendiri, penuh benci menetap di hati tak tahan, penuh resah kau datang padaku, penuh rayu kau peluk diriku, diri ini jadi tak menyentuh, tak tahan, tak tahan hatiku, tak tahan hatiku. Om tubuh kaya ngono di jual. Susah, kasihan. Dan kenapa? Kalau orang memuja wanita, Heeh. rambutnya ikal mayang yang panjang, Bibirnya bibirnya yang kecil mungil, tubuhnya yang langsing. Nah, kalau jatuh, rambutnya bingung. Bibirnya seperti got. bukan mungil, ini mungal. Tubuhnya langsing, ini langsung. Tapi yang penting kreativitas. Kembali, jangan soal kreativitas. Jangan. Kenapa? Teman beliau nanti dikira badek.
Gimana kamu itu? Ngomong dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu dengerin tuh anjurannya Mas Edi Sud atau kalau ngomong bahasa Indonesia yang tidak baik, mah itu teh susah. Nah lah. Ya, coba deh bayangan teh kayaknya. Tuh kita tuh kalau ngomong. Pakai nggak karuan. Nganjurin bahasa Indonesia yang baik dan benar, kamu sendiri mah teh. Masuk semua kopinya aja sekalian. Kita kembali ke dalam soal wajah dan tubuh tadi. Wah. Sekarang sesudah Saudara Darto kita kupas Saudara S. Bagio. Saya kok dikupas itu, namanya saya itu bengkoang loh. Dalam soal tubuh, kalau saya memang dikupas nggak bisa. Sempurna, sempurna, ideal. Ideal ya. Jangan ideal. Apa? Oh ya badai. Tuh. Wajah begini bagaimana Saudara Darto? Wajah seperti Saudara Bagio ini. Ayo. Argumentasi saudara. Nanti badek lagi. Ini termasuk wajah yang betul-betul jelek. Mantep. Orang kalau habis dicela itu mukulnya ganti. Tapi begini, ada suatu pantun. Iya. Paling enak si mangga golek. Dikupas kulitnya tidak dia apa-apakan. Loh, kenapa kalau udah dikupas kok nggak diapa-apakan? Lah udah kenyang kok jadi ini pantun kok. Pantun biar terus. Walaupun Bagio mukanya jelek. Ngaku. Iya. Terusnya Bonafit. Tapi servis memuaskan. Mana siapa yang bisa gitu? Abang. Soleh coba. Alah. Keluarkan simpenannya. Tarto tuh, mau apa itu? Saya daripada Leh nanti mah lagi sama teh lagi. Tarto coba balas. Di Taman Indah tumbuh banyak bunga mawar. Bunga. Di sampingnya ada bunga kemuning. Ya. Memang benar Mas Diran tubuhnya kekar. Iya. Seneng aku. Dilihat dari samping seperti kambing. Seneng aku. Diantem kok seneng. Seneng. Mending balas Pantun itu ya. Saya ya punya kok. Coba keluarin ibunya. Jangan dikeluarin punyanya Diran. Pantun ya. Balaslah kambing. Jalan-jalan di dalam toko. Shopping. Pasar baru lagi nih. Tetapi tidak apa-apa. Lu kok tadi ngapain masuk toko nggak ngapa-apa? Oh ini pantun kok. Oh pantun jangan dibantah. Nah, boleh tapi umumnya dong masa masuk toko tidak apa-apa. Ini sama dengan udah dikupas nggak diapa-apain itu tadi. Oh ya sorry. Saya seneng lihat wajahnya Darto. Weh, toko to ya. Tapi mengapa pipinya 3? Ini buat reserve. 2 kok 3. Yang di atas 4. Nah yang penting gini kita saja berdeklamasi tapi jangan ngantem teman. Nah, tidak baik. Tidak baik. Dengan teman tuh harus kompak. Nah, umpamanya mah. Aku seneng nganggo mah. Yang nggak pernah menyinggung teman ini dengar. Iya. Gimana? 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini lanjutan. Ya. 5, 6, 7, 8. Isinya sekarang 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 jadi 17. 17-nya 17 jadi 18 jadi 20. Cari yang jangan busuk ya. Yang gede-gede. Ya. Pas, persis. Inilah kredit ini. Ini bukan pantun malah orang dagang itu. Betul-betul kejutan. Lu kok kejutan begitu kok kejutan? Nah ya yang orang kan terkejut kayak gitu kok pantun. Ini soal pantun 4 orang ini tadi tidak ada yang menyinggung soal cinta. Iya, tapi yang bermutu saya toh. Mutu jelek. Jadi kita kembali lagi ke soal cinta. Nah, jangan kembali. Kenapa?
nanti bolak-balik. Kita lakukan saja, ya. Iya, betul. Iya. Cinta itu tidak hanya mesti kepada seorang kekasih. Tidak mesti. Terhadap teman juga harus cinta. Terhadap orang tua juga harus cinta. Kita pernah mengalami waktu kecil? Oh, sering, pernah. Ya. Nah, pernah kecil dulu, ngomongnya langsung segini ya. Mas Baga pernah kecil? Wah, saya suruh nanya. Sampai sekarang ya kecil ya. Kamu tuh menghina bener loh. Lah yang katakan kamu gede itu siapa? Iya, daripada dulu. Kalau dibilangin sekarang kecil tersinggung. Mestinya dibilangin lebar, nggak apa-apa. Ya, tapi nggak apa-apa. Kecil tapi anunya besar. Oh ya, kok anunya? Semangatnya. Jelasin. Waktu kecil, Mas Bagio kan sering jalan-jalan sama ayahnya. Ikut orang tua. Saya belum pernah diajak. Belum pernah. Oh, anak sengsara. Tidak-tidaknya pernah lihat anak ditenteng sama ayahnya, diajak jalan-jalan, ya kan? Anak kok ditenteng. Kok anak kok ditenteng? Ya ditenteng itu kan. Kalau yang ditenteng termos padat. Jadi maksudnya Itu loh dituntun tapi ditarik-tarik kan ditenteng. diajak sama orang tuanya bapaknya. Ya. Nggak tahu ya. Kenapa nggak tahu? Wong saya dari kecil suruh memperhatikan anak kecil ditenteng urusannya apa. Dulu kita kan waktu kecil ada nyanyian itu loh, yang nyanyian anak-anak. Ya. Gitu loh. Yang gimana itu Mas Edi? Oh, deh. Nah, Yang gimana Mas Edi? Coba yang gimana? Yang gimana? Ya, oh naik delman toh. Ya. Oh, kerjaan saya itu. Bisa lagunya itu? Bisa dong. Soal dulu pernah jadi kuda kok. Kata-katanya kan hafal. Hafal dong. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kolong. Tolong. Yang bersihin kolong kerja bakti. Enggak, ke kota. Ya. Pengen denger nih lagunya begini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tak suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Kalau Saleh dirantaka pergi jalan-jalan, mampir rumah makan-makan minum kekenyangan. Habis makan minum pada bingung ketakutan, roboh kantong baju dompet uang ketinggalan. Ayo, 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 siapa yang bayar? Tidak, ayo, mari bubar. Yuk, ayo, 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 siapa yang bayar? Tidak, ayo, mari bubar. Pada hari libur Bagio duduk lagi nganggur, diajak makan bubur dan pergi ke Kuala Lumpur. Dasar siapa Bagio pesawat terbang di undur. Pikiran Bagio ngawur
kecil tuh. Ini baru lagu. Emangnya dari tadi ya lagu. Lah ya, tapi lain. Kok lain ya? Musiknya banyak variasi. Ya. Ayo. Benar. Ayo, muni badek meneh. Meneh coba. Ekspresinya. Kata-katanya cukup edukatif. Ya wis kalah badeknya. Badeknya nggak mau keluar lagi nih. Ini baru manusia yang produktif. Ya. Tapi perasaannya cukup sensitif. Ayo itu. Ayo. Enggak saya ini. Terus terang saja kamu mengeluarkan kata itu kami tenggengen saya. Ini tuh dari kulak dari mana? Enggak. Itu namanya manusia. Jangan disepelekan. Diam-diam memperhatikan kata-kata tadi. Bagaikan harimau menyembunyikan kuku toh ceritanya. Ini baru eksperimen. Belum nanti permen. Memang bagaimanapun juga, ya itu termasuk suatu kata-kata yang untuk ilmu, pengetahuan. Ini juga diperlukan oleh generasi-generasi muda. Walaupun kata-kata asing itu tadi, sebisa mungkin harus kita Indonesiakan. Iya. Itulah ilmu. Umpamanya, relax diganti santai. Edukasi itu diganti pendidikan. Kreatif. Apa? kreatif itu karya. Karya tahu nggak tetangga saya? Wah, kembali ke badik ini. Karyo itu karya. Jadi di dalam soal lagu kita harus kreatif, ya kan? Di dalam cinta kita harus produktif. Saya mau pindah. Kenapa? Kesemprot sana sini. Kesemprot apa? Nah, if itu kan. Kalau if itu diumpetin gitu loh. Nggak bisa bunyi. Jadi sekarang kita kembali lagi kepada persoalan semula. Iya. Seperti Saudara Darto sudah beberapa kali mengarang lagu. Iya. Lagu yang terakhir ini lagu apa, Mas Darto? Saya karangkan lagu yang berjudul Pengganti Diriku. Nah, marilah kita dengarkan bersama sebuah lagu yang bernama Pengganti Diriku. Bagai surya telah pudar, sungai-sungai tak mengalir, sang bayu tak berhembus lagi sejak kau putuskan kasihmu. Mengapa harus terjadi pada diriku ini? Ku rela kau akan pergi dan tinggalkan diriku. Kau lupakan, kau ingkari janjimu. Kau hancurkan, kau punahkan harapanku. Hanya doaku untukmu, semoga kau bahagia, kau hidup bersama dia. Oh, pengganti diriku. Kau lupakan, kau ingkari janjimu. Kau hancurkan, kau punahkan harapanku. Hanya doaku untukmu, semoga kau bahagia,
bersama dia.